Sobat Arka, kembali lagi bersama saya Gavin di podcastnya Bimbel Arka. Nah, kesempatan ini kita akan berbincang dengan salah satu peserta siswa asrama, tepatnya di asramanya Putra. Nah, untuk Sobat Arka, sedikit Gavin spill. Kenapa nih Gavin mengundang asrama lagi nih? Kenapa? Karena di asrama itu ada ikon-ikon yang bisa menjadi Arka nanti naik pada masanya, seperti perawakannya, jasmaninya, psikologi, maupun hal-hal yang mendukung nanti untuk adiknya. Nah, untuk Sobat Arka nih, siapa nih yang sering melihat postingan Bimbel Arka ketika belajar? Nah, tepatnya ini adalah salah satu peserta kita yang orang tuanya juga dipandang nih atau memiliki pekerjaan yang sudah sama tahu kita nih Sobat Arka. Tanpa berlama-lama nih kita say hello dulu. Ops, tunggu. Sobat Arka tetap stay tune dulu nih di podcastnya Gavin sampai akhir nantinya. Oke, tanpa berlama-lama kita say hello dulu dengan bintang tamu kita. Halo Raffi. Halo Kak. Nah nih, dadah dulu nih sama Sobat Arka yang lagi nonton sekarang nih Raffi. Halo Sobat Arka. Nih sebelum kita lanjut ke beberapa pertanyaan yang sudah kakak sediakan, Raffi boleh perkenalkan diri secara lebih umum dulu ke Sobat Arka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ovazaki Taster, biasa dipanggil Raffi. Saya berasal dari Kabupaten Solok Selatan, tepatnya yaitu di Kecamatan Sangir, Kota Padang. Nah luar biasa nih, jauh nih Sobat Arka. Solok Selatan dengan Padang tuh kurang lebih berapa jam ini nih Raffi? Kurang lebih 4-5 jam Kak. Luar biasa, ini keinginan untuk belajar di Bimbel Arka. Nah sedikit kita kembali ke cerita masa lalu nih. Raffi dari tamat sekolah mana dan jurusan apa ini? Baik, Raffi dari alumni SMA Negeri 3 Solok Selatan. Jurusan yang Raffi ambil yaitu jurusan IPA Kak. IPA, Ya, kata Kak. orang ini ya Raffi ya. Apakah benar atau tidak nih, biasanya yang jurusan IPA nih kecerdasannya lebih tinggi daripada jurusan lain. Apakah benar itu? Beberapa orang beranggapan benar Kak. Nah, ketika tamat ini pada tahun berapa ini Raffi? Raffi tamat tahun angkatan 2023 Kak. 2023 berarti tahun kemarin ya? Iya Kak. Apakah nggak ada nih keinginan untuk lanjut ke perguruan tinggi? Atau memang fokusnya mempersiapkan Polri ini Raffi? Memang mau fokus dulu untuk mempersiapkan Polri Kak. Alasannya kenapa? Karena memang dari kecil Kak ingin menjadi abdi negara, yaitu Taruna Akpol Kak. Nah luar biasa, di Sobat Arka sudah sedikit di-spill nih keinginan pengen menjadi Taruna Akpol pada tahun sekarang. Iya Kak. Nah pertanyaan yang paling menarik nih, dari Solok Selatan ke Padang, alasan buat bimbel di Bimbel Arka itu apa nih Raffi? Untuk Raffi memilih bimbel di Bimbel Arka, yaitu untuk materinya sudah sudah tertulis untuk diujiankan pada saat tes nanti. Nah, karena sedikit kita kasih informasi ya Sobat Arka ya. Di Bimbel Arka itu ada namanya pengajar tim pembedah soal Raffi. Nah, untuk tes itu kita memang soal kita terarah nantinya. Iya Kak. Nah, ini kakak dengar Raffi udah tes yang kedua ya? Iya Kak. Nah, tes pertama gagalnya di bagian mana nih Raffi? Pada tes yang pertama Raffi gagal di perankingan menuju Rikes 2 Kak. Itu programnya masih akpol ya? Masih Kak. Nah, ini menarik ini. Kenapa nih masih mau mengulang hal yang sama, tapi itu kan udah sempat gagal ya tahun kemarin. Itu kenapa harus memilih akpol lagi nih? Apakah ada sesuatu hal dengan akpol nih? Ada apa dengan akpol nih Raffi? Yaitu karena tadi Kak, yang emang dari kecil ingin menjadi seorang Taruna Akpol dan ingin menjadi seorang perwira Kak. Menjadi seorang perwira. Iya Kak. Nah, siapa nih Sobat Arka yang mau menjadi pendamping Raffi nantinya kalau udah ketika jadi perwira ini? Nah, ini menarik ini Raffi, gagal di perankingan untuk masuk ke Rikes 2. Rikes 2 Kak. Nah, itu gagalnya kenapa nih? Apakah ada kendala sama fisik Raffi atau gimana nih? Boleh diceritain nih. Baik, kendala Raffi pada saat tes itu karena mungkin persiapan psikologi sama akademik Raffi kurang
kurang mendukung dan kurang matang lah Kak. Nah, tahun kemarin itu sempat bimbel atau belajar sendiri nih, Raffi? Belajar sendiri di rumah Kak. Nggak ada yang mentor atau nggak ada panduan ya? Nggak ada Kak, cuma belajar dari buku TNI Polri Kak. Nah, luar biasa nih Sobat Arka, tanpa ada mentor sudah udah sampai ke Rikes 2 ya? Ya Kak. Nah, mudah-mudahan tahun sekarang karena sudah belajar di Bimbel Arka, jasmani, psikologi, sama akademik, kita doakan bisa lolos dan lulus terpilih serta di atas garis merah ya, Amin, Raffi ya. Rabbil Itu kan Alamin, Kak. bahasa trennya sekarang Kak. ya. Amin. Nah, ini ketika daftar waktu pendaftaran ngambil paket privat ya? Iya Kak. Nah, ini peserta kita ngambil kelas privat. Alasannya kenapa nih ngambil kelas privat nih, Raffi? Alasan Raffi untuk lebih fokus lagi Kak dalam belajar dan lebih matang lagi Kak untuk persiapan psikologi dan akademik Kak. Nah, selama belajar face to face sama mentor ini, apakah ada kendala atau ada hambatan nggak sih waktu pembelajaran? Sejauh ini nggak ada Kak. Nah, jadi pertanyaan lanjutan ini dari Solo Selatan ke Padang, itu kenapa Raffi mau bergabung sama asrama kita ini? Rasanya apa nih? Mungkin lebih kalau masuk asrama itu lebih disiplin lagi Kak, dan lebih terarah pola hidup Kak. Kalau di luar asrama kan banyak yang nggak fokus jadinya Kak, yang pergi huru hara Kak sana sini, jadi nggak fokus bimbelnya Kak. Banyak mainnya aja di luar Kak, daripada belajar di bimbelnya Kak. Nah, selaku salah satu peserta asrama Bimbel Arka nih, boleh diceritain gak Zaki, sejak bangun tidur sampai tidur kembali kegiatannya apa saja nih siswa kita ini asrama? Pada saat bangun tidur, di asrama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan setelah itu melaksanakan jasmani pagi Kak. Setelah jasmani pagi, pembersihan diri, dan jam 9 agar dapat memasuki kelas Kak, belajar Kak di kelas Kak. Siangnya ngapain ini nih Raffi? Siangnya setelah belajar melakukan sholat zuhur berjamaah, makan siang bersama, dan istirahat sebentar Kak. Dan sorenya melakukan jasmani sore lagi Kak. Setelah jasmani sore, pembersihan diri, melakukan sholat maghrib berjamaah lagi, terus makan bersama lagi. Setelah makan, istirahat sebentar, sholat isya berjamaah lagi, terus apel malam Kak. Setelah itu baru istirahat Kak. Nah, lumayan banyak ya Sobat ya yang giat untuk di asrama. Selama melakukan kegiatan, Raffi ada nggak sih perasaan untuk dongkol sih dengan aturan yang ada di asrama? Sejauh ini tidak pernah Kak merasa dongkol dalam diri Raffi Kak. Karena emang itu Kak, kalau tujuan kalau udah masuk asrama itu emang harus disiplin Kak. Nah, Sobat Arka, tunggu apa lagi nih? Kapan mau join ke Bimbel Arka? Tepatnya di asramanya kita. Sudah dijelaskan sama Raffinya, kegiatan di asrama dari bangun pagi sampai tidur kembali itu lumayan padat aktivitasnya ya. Nah, selama di asrama ada nggak sih Raffi mengalami penyakit atau seperti kelelahan? Itu pernah nggak sih dialami dengan kegiatannya nih, rangkaiannya lumayan banyak nih, lumayan padat ya? Iya, pernah Kak. Kelelahan kan pelatih kan sudah bilang kalau di asrama tambah lagi pudingnya biar pas jasmani nggak drop jadinya Kak, dan waktu istirahatnya dipergunakan dengan sebaik mungkin Kak. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih Kak. Nah, berarti hanya kelelahan saja ya? Iya, Berarti udah diobati ya sekarang?
Sudah Kak. Sekarang masih lelah lagi nggak? Siap tidak Kak? Nah, kalau boleh tahu nih, Raffi, kerjaan Mama Raffi apa ini? Seorang ibu rumah tangga Kak. Nah, kalau papanya apa nih pekerjaannya nih? Nah, Papa Raffi bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Kak. Nah, luar biasa. Jadi Gavin sekarang lagi berbincang dengan salah satu anggota DPR di Solok Selatan ya? Iya Kak. Itu namanya anaknya Raffi Alfa Zaki Tasca. Untuk Sobat Arka pasti tahu nggak sih siapa orang tua dari Raffi? Bantu titipkan di kolom komentar. Nah, sedikit kita tertarik dengan karirnya papanya Raffi ini. Iya Kak. Dari Raffi sendiri nggak ada keinginan untuk melanjutkan karir papa. Kenapa nih harus lencengnya ke akpol ini? Emang dari kecil itu Kak ingin sekali menjadi seorang abdi negara Kak. Apalagi menjadi seorang taruna akpol Kak. Menjadi perwira muda Kak. Nah, ngomong dengan perwira muda dari tadi ya Sobat Arkaya, siapa sih perwira muda yang Raffi menjadi termotivasi ini? Siapa nih? Sebutkan orangnya nih Raffi. Karena Raffi tertarik dengan Muhammad Idris, yaitu taruna akpol tahun 2019 Kak kalau nggak salah. Tepatnya Muhammad Idris itu satu daerah sama Raffi Kak. Mungkin Raffi tertarik dengan perjalanan karir dia yang hanya sekali tes dan lulus menjadi seorang taruna akpol. Nah, Sobat Arka, ada seseorang yang menjadi motivasi Raffi untuk menjadi seorang taruna. Nah, ketika sudah nanti, kalau misalnya lolos dan lulus terpilih nih, mudah-mudahan bisa lolos ya Raffi ya. Amin Kak. Nah, bayangkan ini Raffi, ketika Mama dan Papa lihat podcast Raffi sekarang, apa nih yang satu kata atau satu kalimat ucapan terima kasih Raffi selaku anak ke Mama dan Papa yang lagi lihat podcast? Untuk Papi dan Mami, terima kasih telah membimbing Raffi sejauh ini, mensupport Raffi sejauh ini, agar ingin harapan Mami dan Papi terwujud di tahun ini dan tercapainya cita-cita Raffi menjadi seorang taruna akpol tahun ini. Nah, kita doakan Sobat Arka, apapun itu harapan dari calon bribda, calon taruna kita pada tahun sekarang bisa lolos dan lulus terpilih dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Nah, tahun sekarang ini 2024, apa nih make wish terbesar dari diri Raffi yang bakalan terwujud, yang harus terwujud ini Raffi? Semoga di tahun ini cita-cita Raffi tercapai menjadi seorang taruna akpol dan teman-teman Raffi yang di asrama juga bisa tercapai cita-citanya. Amin. Nah, warna kesukaan Raffi itu apa? Warna merah Kak. Kenapa Raffi suka warna merah? Merah itu tandanya pemberani Kak. Pemberani Ya ya. Kak. Nah, Raffi anak keberapa ini? Anak pertama Kak. Anak pertama. Benar ini Sobat Arka. Anak pertama menyukai warna merah, itu memiliki jiwa semangat, jiwa pertarungnya yang tinggi. Ya Kak. Nah, kira-kira nih Raffi, harapan untuk keluarga itu apa nih tahun sekarang? Harapan untuk keluarga yaitu Raffi ingin membuktikan kalau Raffi itu bisa menjadi seorang taruna akpol dan bisa menjadi perwira muda Kak. Perwira muda, nih mau pesta pedang pora ya? Udah ada calonnya? Belum ada. Belum ada, nih kita doakan ini Sobat Arka. Nah, kira-kira nih harapan untuk rekan-rekan yang satu perjuangan itu apa nih harapannya? Terutama itu di asramanya kita, apa nih harapan dari seorang Raffi? Harapan Raffi kepada teman-teman asrama tetap selalu bersemangat belajarnya dan berlatihnya, jangan mudah putus asa. Ada orang tua yang harus dibanggakan. Dan tahun ini Raffi dan teman-teman asrama
bisa lolos dan lulus menjadi seorang abdi negara. Amin ya rabbal alamin. Nah, harapan untuk Arka-nya nih apa ini, Raffi? Harapan Raffi untuk Arka semoga lebih maju ke depannya dan semoga semakin jaya. Nah, di luar sana ini, Raffi. Ini kan sudah mendekati waktu tes ini. Ya, Kak. Nah, kira-kira kita langsung minta ajakan dari salah satu peserta Bimbel Arka yang sempat viral juga kalau misalnya postingan kita update ini atau kita upload. Kita langsung minta nih ajakan dari Raffinya untuk teman-teman yang di luar sana yang belum mempersiapkan diri untuk program kepolisian dan kedinasan. Boleh disampaikan ini, Raffi. Untuk Sobat Arka yang ingin mempersiapkan diri untuk tes TNI, Polri maupun kedinasan, mari bergabung dan belajar bersama di Bimbel Arka. Nah, kenapa ini harus bimbel di Arka? Ada apa di Bimbel Arka ini, Raffi? Fasilitas yang sudah memadai, yang pertama labor ruang CAT, yang kedua ruang belajarnya yang full AC, yang ketiga asramanya yang sudah melengkapi seperti lemari dan kasur. Yang keempat sudah ada ruang gym di lantai 3. Dan yang kelima sudah ada musola juga. Yang keenam sudah ada ruang makan. Nah, sudah beberapa item yang disebutkan fasilitas yang ada di Bimbel Arka, tepatnya di bagian asrama. Nah, Sobat Arka nih kapan mau join ke Bimbel Arka dan belajar bersama mentornya kita? Kita tunggu ya, Raffi ya. Nah, gimana nih Sobat Arka setelah perbincangan Gavin bersama Raffi? Menarik bukan alasan Raffi bisa bergabung ke Bimbel Arka? Sebelum pakai seragam nih, followersnya kita udah naik ini dengan postingannya Raffi. Kapan ini? Dan sampai berapa nih postingan kita? Kalau sudah berpakaian seragam, berapa nih love atau stiker yang dikirim sama kita nih? Kira-kira nih, Raffi. Nah, selaku warga milenial nih, Raffi, kita minta follow atau ajakan dari Raffi sendiri ke Sobat Arka yang di luar sana untuk memfollow sosial medianya kita. Boleh disampaikan. Untuk teman-teman yang di luar sana bisa melihat keseharian Raffi belajar di Bimbel Arka dan teman seperjuangan Raffi belajar dan melakukan jasmani di Bimbel Arka. Teman-teman bisa langsung melihat ke sosial media Arka, yaitu bisa di IG, TikTok, Facebook, dan YouTube. Namanya apa nih, Raffi? @Bimbel Arka. Nah, Sobat Arka tuh bisa lihat nanti keseharian kita apa saja bakalan kita update nantinya. Nah, untuk podcast sekarang kita bakalan share nantinya kalau misalnya setelah proses editing itu nanti mana tahu orang tuanya juga menyelipkan komentar setelah di postingan kita. Nanti kita bisa bantu ya, Raffi ya, bantu share ke teman-teman atau keluarga sekitarnya. Nah, dari sejak daftar ke Bimbel Arka sampai sekarang ini apa nih satu kata untuk hari ini dari Raffinya? Boleh disampaikan. Semoga lelahmu di hari ini akan menjadi kebahagiaan di hari esok. Untuk mendapatkan seragam impian itu sangat tidaklah mudah. Butuh proses yang sangat panjang untuk dapat menggapainya. Jadi jangan pernah menyanyiakan dan menyepelekan waktu yang ada. Nah, gimana nih Sobat Arka? Kata-kata untuk hari ini dari Raffi. Kita doakan semoga Raffi bisa meraih baju impiannya. Next time kalau udah berpakaian baju seragam impian, kita bakalan podcast lagi dengan informasi yang menarik dari Raffinya. Baik, Kak. Nah, untuk kesempatan ini kita cukupkan. Semoga next berpakaian seragam kita ketemu lagi di meja yang seperti ini dan situasi yang berbeda nantinya. Baik, Kak. Nanti kita bakalan bahas suka duka selama di pendidikan, contohnya gimana ini rasa syukur terhadap orang tua yang sudah mendidik sampai pada saat sekarang ini. Kita tunggu ya Sobat Arka ya, baju impiannya Raffi ini. Jika Sobat Arka tertarik dengan podcast Gavin bersama Raffi Alfazaki Taster dari Solok Selatan, bantu share ke teman-teman sekitar dan bantu share juga ke kerabatnya. Semoga like, komen, dan subscribe pada podcast ini ditinggalkan di kolom komentar. Nanti kita bakalan lihat perkembangan setelah postingan bersama dengan Raffinya.
Nah, terima kasih Raffi. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik di hari esoknya. Amin. Dadah Sobat Arka. Dadah Sobat Arka.